Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video terbaru Kiai Nur Yahya dalam channelnya Karma 212, beliau menanggapi Profesor Ahmad Zahra. Ya. Nah, silahkan Anda lihat sendiri videonya di channel Karma 212, dilihat sampai selesai. Nah, saya di sini cuma ingin mengomentari dan ingin bertanya. Ini perlu diluruskan, perlu diklarifikasi tentang pernyataan Kiai Nur Yahya yang membahas tentang PKI. Apakah ini sama dengan Gus Rumil yang menyebut tentang Bapak Soekarno dan kemerdekaan? Nah, ini Kiai Nur Yahya menyebut tentang PKI, membahas tentang PKI, di mana beliau dalam satu sisi membenarkan PKI dan menyalahkan pihak yang berseberangan dengan PKI, ini para kiai. Kita lihat videonya, ini perlu diluruskan dan saya ingin ini diperjelas karena ini sudah disebarkan dan dilihat oleh orang banyak. Mohon komentarnya bagaimana. Kita lihat videonya. Kiai harus membaur dengan umat, tidak boleh terkotak-kotak. Dulu tahun 1948 bergolak sampai 1965 PKI sosialis, yang mana malam hari ini harusnya diperingati, ya harusnya ada peringatan masang setengah tiang bendera merah putih ya untuk memperingati Gestok atau Gestapo G30 SPKI. Nah, sebenarnya ada perjuangan PKI yang ada nilai positifnya. Mohon maaf, ini kita berbicara fakta loh ya. Karena dulu itu Pak Yai Misbah itu ikut PKI, banyak kiai yang ikut PKI karena sesuai dengan ajaran Islam sosialis. Tapi karena pemahaman kita yang belum merata dan salah paham, akhirnya kita pahami komunis itu sebagai ateis, ya, melebihi hewan dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak, salah paham. Sama seperti nonton sepak bola. Supporter sepak bola, kalah kok tukaran ngejur stadion itu bagaimana? Nah, orang Indonesia belum siap untuk itu gitu loh. Dulu memang Indonesia ini korban perang dingin untuk uji coba, tapi korbannya ratusan ribu jiwa. Nah, inilah yang kita sesalkan, antar sesama saudara saling perang membunuh, menggorok, menikam satu sama lain. Ini yang harus kita hindari. Nah, itu sepotong dari pembahasan dan komentar Kiai Yahya tentang PKI. Bagaimana hal ini yang sudah didengarkan oleh orang banyak, dan ini belum pernah saya dengar tentang ini, masalah PKI. Sama-sama kita ketahui bagaimana PKI di Indonesia di mata orang-orang Indonesia sebagai pengkhianat dan seterusnya ya. Nah, pernyataan Kiai Nur Yahya seakan-akan berbeda dengan kebanyakan orang umum, atau mungkin saya salah paham atau gimana. Beliau mengatakan ada sisi positif dari PKI. PKI itu bergerak dalam sosialis, dalam sosial. Nah, karena kita orang-orang waktu itu salah paham, hanya melihat dari satu sisi. Ya, ini karena mereka ateis dan semacamnya dan seterusnya. Tapi tidak melihat dari sisi lain, sehingga kita salah paham. Apakah tindakan orang-orang terdahulu, para kiai, para orang-orang yang melakukan tindakan terhadap PKI itu salah atau bagaimana? Mohon maaf, ini bukan mau mengadu domba atau memprovokasi, tidak. Tapi mohon pencerahannya, bagaimana hal itu yang telah disampaikan oleh Kiai Nur Yahya? Apa bagaimana ya? Nah, terus kita lihat lagi ya videonya. Mohon kita berhati-hati ya. Kita mengingat G30 SPKI ini siapa penggeraknya? Ketua Umum Biru. Ya, ketua umumnya adalah Dipo Nusantara Aidit. Al-Aidit itu adalah marga Pahlawi. Dari lesan beliau, Al-Bayan Lasikhronnya DN Aidit mampu membangkitkan semangat rakyat atau umat yang pada waktu itu memang kecepit ekonomi. Ya. Kecepit ekonomi. Semua harga mahal, digosok, digesek,
Akhirnya, ayo kita bagi-bagi sawah dari kiai yang dimiliki oleh berjois. Kiai kita termasuk berjois, menguasai banyak tanah kan itu. Dirampas, kita bagi bersama. Kita rubah peraturan hukum agraria kita. Karena memang ya begitu faktanya. Antara kaum bangsawan, ya, priai tidak mau membaur dengan rakyat jelata. Akhirnya yang terjadi adalah gap, ya, kasta. Padahal teorinya tidak berkasta, prakteknya tetap berkasta. Ini yang tidak boleh. Nah, itu kata Ki Nur Yahya, salah satu faktor kenapa orang-orang sosialis seperti PKI menjadi arogan lah, katakan arogan, yang dipimpin oleh DN Aidit. Nah, DN Aidit katanya itu dari Bang Alawi dengan gelar dari marga Al-Aidit. Nah, itu pernah dijelaskan bahwa Aidit itu DN Aidit pakai T, Aidit, sedangkan marga Bang Alawi Al-Aidit pakai D. Nah, entah itu apa benar atau salah. Seperti masalah Mbak Alawi yang pahlawan-pahlawan banyak Mbak Alawi katanya perlu diluruskan. Nah, ini masalah Aidit itu Mbak Alawi atau bukan juga perlu diluruskan. Jadi banyak PR bagi ulama-ulama, bagi ahli sejarah, banyak PR supaya tidak menjadi fitnah, menjadi salah paham di pemahaman masyarakat seperti kita. Nah, kata Ki Nur Yahya, salah satu faktornya kenapa orang-orang bergerak sebegitu rupa yang dilakukan oleh PKI. PKI kenapa bertindak seperti itu? Karena gap pengkotak-kotaan antara orang, antara masyarakat Indonesia itu terjadi. Di mana para kiai itu adalah salah satu golongan borjuis katanya. Orang-orang yang memiliki banyak tanah. Sedangkan orang-orang kecil itu berada di pihak PKI, dibela oleh PKI. Nah, ini seperti apa penggambarannya? Kok seperti itu? Mohon ini diklarifikasi, diluruskan. Ya, ini tentu saya bukan mau memprovokasi, tapi itu kan sudah menyebar video tersebut. Makanya perlu diluruskan oleh Ki Nur Yahya. Dan bagi para kiai, para ulama, mohon tanggapannya ini. Ini kan didengar oleh orang banyak. Seperti itu. Jadi jangan ada imperialis, kapitalis. Orang yang semakin kaya, yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Jangan terjadi pengkotak-kotaan seperti itu. Ulama harus berbaur dengan umat, kiai harus berbaur dengan umat, berbaur. Jadi itu salah satu faktor ya, kata Kiai Nur Yahya, penyebab terjadinya kekerasan PKI dan masyarakat pada itu. Nah ya, ini mohon maaf jika menyinggung beberapa hal, tapi ini mohon saya cuma ingin mendapat pencerahan terhadap pernyataan Ki Yahya ini bagaimana ya. Tetap kita semoga dalam perdamaian, dalam persatuan, tetap berhubungan baik antara satu sama lain. Jangan terpengaruh oleh perbedaan. Jangan terprovokasi oleh perbedaan. Wa akhiran, salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.